Shalom, kembali lagi bersama saya dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena di saat ini Engkau boleh menginjakkan kaki kami di bulan yang baru, di tahun yang baru, tahun 2021 bulan Januari. Kami bersyukur kepada Engkau untuk pemeliharaan itu. Dan rasa syukur kami di hari ini kami wujudkan dalam perenungan bagian firman Tuhan lewat siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapsel. Untuk itu kami berdoa, kami minta hikmat, tuntunan, dan pimpinan Allah dalam kehidupan kami saat kami akan duduk sejenak merenungkan bagian firman Tuhan di hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, supaya biarlah kehendak Allah sajalah yang jadi dalam bagian firman Tuhan ini atas kehidupan kami, supaya kami juga sungguh-sungguh bekerja, bertindak, dan berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut bagian firman Tuhan di hari ini. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni kitab Matius, Matius pasal 18 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita. Pemirsa Tabura Injil dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing, Bapak Ibu pemirsa. Bagian firman Tuhan bagi kita Matius 18 ayat 12 hingga ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kita mampu merenungkan dan melakukan bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita yang sering menggunakan gawai, entah itu untuk bekerja ataupun berkomunikasi, kita akan sungguh-sungguh merasakan dampak penggunaan gawai itu dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi, selaku manusia yang hidup di tengah-tengah dunia saat ini. Dampak itu akan terlihat ketika gawai yang kita punya, yang kita pakai kesehariannya entah untuk bekerja atau untuk berkomunikasi itu rusak. Maka kita akan melakukan segala cara supaya gawai itu kembali menjadi baik dan bisa dipergunakan kembali. Bahkan ada sebagian orang di antara kita yang ketika gawainya rusak, dia tidak mau lagi menunggu lama untuk diperbaiki, tapi dia mempergunakan istilah lem biru, artinya lempar yang lama, beli yang baru. Dan itu dia lakukan supaya segala tugas tapi juga komunikasi yang selama ini dia kerjakan dengan gawai itu tidak terputus dan tidak kacau.
Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, jika hanya untuk gawai ataupun untuk barang-barang kebutuhan kita yang lain yang kita pakai istilah lem biru dalam mempergunakannya, itu sangat wajar untuk kita. Tetapi istilah lem biru ini janganlah kita pakai dan menjadi prinsip hidup orang-orang di tengah-tengah dunia, terutama dalam persekutuan bergereja. Karena dalam setiap persekutuan kita akan berjumpa bukan hanya dengan orang-orang yang baik saja, tapi kita juga akan berjumpa dengan orang-orang yang memiliki karakter, perbuatan-perbuatan yang juga menentang dan juga jauh dari apa yang Allah kehendaki. Kita akan berjumpa dengan orang-orang berdosa. Kita akan berjumpa dengan pemabuk. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang memiliki moral hancur. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang memiliki karakter yang rusak dalam setiap persekutuan atau dalam setiap pertemuan kita. Apa yang akan kita kerjakan? Apakah istilah lem biru ini kita pakai untuk mereka? Karena menganggap kehidupan mereka penuh dengan dosa dan sudah rusak, sehingga kita harus meninggalkan mereka, menyingkirkan mereka, melihat dan memandang mereka dengan mata sebelah, dan lebih dekat kepada orang-orang baru yang memperlihatkan kepada kita kehidupan rohani yang baik. Apakah orang dengan rohani yang baik saja yang kita pedulikan hidup mereka, sedangkan mereka yang hancur ini kita biarkan begitu saja? Hari ini bagian firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 18 ayat 12 hingga ayat yang ke-14 menekankan sisi yang lain untuk kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan dalam setiap persekutuan kita. Jika kita mengamati bagian firman Tuhan ini, maka kita akan tahu bahwa cerita dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-14 memiliki cerita yang hampir sama dengan yang ditunjukkan dalam kitab Lukas kepada kita tentang domba yang hilang. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Lukas dan Matius seyogianya berbeda, baik itu tempat dan juga masalah yang dihadapi. Penekanan yang ditekankan oleh Matius dalam Matius 18 ayat 12 hingga ayat 14 bagi kita adalah lebih menekankan kepada nilai manusia atau nilai pribadi orang-orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Allah lebih menilai kehidupan kita, menghormati kehidupan kita lewat cerita bagian firman Tuhan domba yang hilang ini. Sehingga Allah ingin mengajak kita untuk bagaimana menghormati nilai hidup setiap manusia. Oleh sebab itu, lewat bagian firman Tuhan ini Allah ingin mengajak kita supaya kita juga memiliki simpati kepada orang-orang yang kita anggap berdosa. Orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Orang-orang yang tidak dihormati dan tidak dihargai karena masa lalu mereka ada di dalam dosa. Allah hendaki kita untuk memanggil mereka untuk kembali kepada Dia. Untuk ada dan hidup dalam pertobatan sama seperti orang-orang percaya lainnya. Mereka adalah domba-domba yang tersesat dan mereka membutuhkan kasih Allah dalam kehidupan mereka untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Dan itu Allah hendak memberikan kepada kita pengajaran untuk supaya kita juga menghormati orang-orang demikian dan berusaha untuk membawa mereka kepada jalan Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita ingat dari bagian firman Tuhan ini adalah saat gembala meninggalkan 99 ekor domba dan mencari seekor yang hilang itu.
Persekutuan Tabura Injil yang diberkati Tuhan, ini bukan berarti bahwa Sang Gembala tidak mempedulikan 99 itu dan lebih mengasihi yang satu atau yang terhilang itu. Melainkan Sang Gembala juga mengasihi 99 itu. Oleh sebab itu, Dia telah memastikan 99 hewan itu aman, barulah Dia mencari satu yang hilang. Dia memastikan bahwa mereka ada di tempat yang baik, diawasi oleh orang yang baik, dan mendapat pelayanan yang baik. Sehingga Dia bisa mencari yang satu hilang itu dengan hati yang tenang. Jadi baik satu yang hilang ataupun 99 mendapat pelayanan yang baik dari si pemilik atau penggembala tadi. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah datang memang untuk orang berdosa. Tetapi bukan berarti kita anak-anaknya yang masih hidup dalam iman dan percaya sampai saat ini tidak memiliki kesempatan untuk menikmati keselamatan itu. Allah memberikan kita juga jaminan untuk hidup selamat dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Untuk itu, bagi kita yang masih hidup dalam takut akan Tuhan, tetaplah mengasah iman, kemampuan, dan kepercayaan kita kepada Allah untuk tetap hidup taat setia kepada Allah dalam kehidupan ini. Jangan pernah kita cemburu kepada orang lain dalam soal percaya dan beriman kepada Tuhan. Jangan pernah kita hidup dalam iri hati di sebuah persekutuan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya karena kita merasa iman kita kurang. Tapi bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita itu, semua yang Tuhan ajarkan kepada kita itu dengan baik, sehingga kesempatan untuk hidup selamat pun kita miliki dalam kehidupan ini. Hal yang ketiga yang perlu kita ingat dalam cerita bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini adalah saat menemukan yang tersesat, Dia tidak membentak atau memukul atau menghina atau menghakimi dan lain sebagainya. Tetapi Sang Gembala mengambil, memeluk, mendekap, menyayanginya dan menggendongnya kembali pulang. Ada sebuah pengajaran penting yang terselip dalam bagian ini, yaitu sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melihat saudara kita melakukan dosa, kita seharusnya tidak bertindak sebagai orang-orang yang mudah mengadili kehidupan orang lain, yang mudah mencerca orang lain, yang mudah menunjuk-nunjuk jari dan menuduh orang lain berdosa dalam pandangan kita, dan membuat orang lain terpuruk, bahkan merasa tidak memiliki kesempatan untuk menerima dan menjalani kehidupan dalam anugerah Tuhan. Bagian ini hendak mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang Kristen, terutama anak-anak Tuhan yang mencari, mendekap dan membawa orang kembali kepada Allah dalam kasih sayang, bukan dalam mengadili atau juga menghina ataupun memfitnah dan lain sebagainya, memandang jijik dan lain sebagainya. Kita diajarkan untuk membawa orang dalam kasih kepada Allah, dan hendaknya kita melakukan itu dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di muka bumi ini, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini bagi kita, yaitu
Ketika kita menerima Yesus, maka kita memiliki nilai yang baik dalam pandangan Allah. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, maka kita memiliki nilai yang sungguh-sungguh mulia dalam pandangan Allah. Untuk itu bagi kita yang beriman, dan bagi kita yang masih percaya kepada Yesus dan kuasanya sampai saat ini, tetaplah percaya, tetaplah beriman, dan tetaplah melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bagi kita juga yang masih sampai saat ini jauh dari kasih Allah, yang masih sampai saat ini melakukan perbuatan-perbuatan dosa, yang masih sampai saat ini tidak mau menerima Allah 100% dalam kehidupannya. Bagi kita, Allah masih memberikan waktu untuk kita kembali dan bertobat. Bagi kita, Allah selalu menanti kita untuk kembali kepadanya. Dia selalu mencari kita. Cara Allah mencari kita untuk membawa kita kembali kepada jalannya adalah dengan cara mengetuk pintu hati kita. Dia mengetuk pintu hati kita dengan berbagai cara dia buat. Entah itu dengan cara kita mendengarkan khotbah-khotbah, dengan cara kita membacakan firman Tuhan, dengan cara kita mendengar lagu-lagu rohani, atau dengan cara kita mendengar nasihat-nasihat yang baik dari orang lain yang menegur kita tentang kesalahan kita. Ini cara-cara Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita untuk mencari kita, mengetok pintu hati kita untuk kembali kepada jalannya. Untuk itu jangan keraskan pintu hatimu. Jangan tutup pintu hatimu dan menguncinya. Berikan kesempatan, berikan celah di pintu itu untuk Allah hadir, untuk Allah masuk lewat kuasa Roh Kudus untuk membawa kita kembali keluar dan menikmati kasih karunia Allah. Jangan tutup diri kita dari kasih karunia Allah. Untuk itu, pasrahkanlah hidup kepada Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kita berbalik dan bertobat. Percayalah kepada Dia, supaya keselamatan itu juga menjadi bagian hidup kita, para pendosa-pendosa di dunia ini. Jika kita melakukannya, percayalah bahwa kita yang terhilang selama ini akan dibawa pulang kembali oleh Allah, dan Allah akan bersuka cita karena pertobatan kita. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, demikian bagian firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan di saat ini. Kiranya bagian firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, menolong kita untuk hidup dalam kasih dan penyertaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena lewat bagian firman Tuhan ini, kita sungguh-sungguh sadar bahwa Engkau datang ke dalam dunia dengan misi menyelamatkan kami, si pendosa. Dan inilah kehidupan kami. Biarlah bagian firman Tuhan di saat ini menggugah kehidupan kami. Meskipun dibawakan dengan sangat sederhana dan terbatas. Tetapi biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kami dan menjamah hati kami. Terutama kami yang masih bergelut dalam dosa. Kami yang selalu membangun kompromi dengan dosa. Biarlah firman ini membawa kami kembali kepada Allah. Kami yang terhilang bisa kembali merasakan dan menikmati kasih karunia Allah dalam kehidupan kami. Pimpin dan tuntun kami, sertai kami Tuhan. Dan terima kasih untuk bagian firman-Mu di saat ini bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman ini Tuhan. Amin. Demikianlah bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di hari ini. Saksikan terus channel Tabura Injil yang disiarkan di tiap hari. Tuhan memberkati kita.